Komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, dadah. Oke guys, kita kali ini di rumah salah satu pencetak logbook konslet asal Surabaya. Nah, kita kenalan dulu siapakah nama teman saya ini. Silakan. Halo guys, nama saya Denny Pradana, biasa dipanggil Mas Denny. Salam kenal sahabat Tiktomania dan Kekekmania Nusantara. Kita akan bahas seputar logbook konslet ya guys. Kita santai-santai, tapi mohon maaf jika nanti ada kepentingan suara hujan karena di sini kondisinya juga lagi hujan di Surabaya. Oke Mas Denny, pertama kali cetak atau turun ke konslet itu mulai kapan sih untuk Mas Denny sendiri? Mulai tahun 2019 awal. Itu mulai di dunia konslet? Iya, sebenarnya punya, cuman masih belum paham betul. Gitu. Atau untuk yang sebelumnya itu sudah bermain tentang logbook gitu? Iya, bermain logbook, cuman ya mainnya di vector gitu. Di vector, berarti turun di dunia konslet itu 2019? Iya, 2019. Itu pertama kali itu pegang jenis kelaminnya apa? Untuk Jantan. Jantan Pertama kali punya konslet itu. Itu konsepnya yang seperti apa Mas ini? Bisa dijelaskan untuk teman-teman? Waktu itu kan nggak paham burung konslet, yang penting itu ditenteng bunyi, terus digantang bunyi, jedanya rapet, terus di lapangan menangan itu Mas. Itu? Iya. Oke, yang penting menangan ya, harus menangan. Oke, itu berarti itu uang jajan aman. Uang jajan aman. Oke. Ya. Itu terjadi konslet waktu pertama kali itu gimana Mas Denny? Atau nggak sengaja atau gimana? Ya ngikutin teori dari orang-orang, maksudnya itu gimana ya, pakai pakan kenceng terus jemur gitu, vitamin dan lain-lain, tapi tetap aja kembalinya ke rezeki Mas. Kembalinya tetap ke rezekinya ya. Iya. Kalau misalkan teman-teman ini punya bahan katakanlah jantan, itu yang harus diperhatikan pertama itu dari segi apanya? Kalau jantan yang penting gampang bunyi, birainya awet. Terus kalau birahi larinya ke bunyi, insya Allah tuh bahan boy. Itu yang seperti apa menurut Mas Denny? Yang birahi menuju ke bunyi terus dan birainya tuh awet itu yang seperti apa? Birahi ke bunyi itu burung jantan yang birahi itu Mas, bisa dibilang ngekek gitu, kecek terus lari ke ngekek, terus burung gestang habis gestang terus dia bunyi, kadang gestang itu sambil bunyi, itu termasuk birahi bunyi Mas. Terus untuk kriterianya yang dimaksud itu yang penting dilihat, yakin, insya Allah kedepannya boys. Pertama
dapat jantan ya Mas ya. Ini apa yang seperti teman-teman. Oke, dia sudah punya birahi katakanlah seperti itu. Nah, biar birainya awet itu gimana untuk Mas? Kalau birahi awet biasanya gawan dari burung Mas, cuman bisa didongkrak pakai pakan juga. Terus dari penjemuran juga nggak terlalu lama sih, biar nggak drop malahan birahinya. Nah, kebanyakan teman-teman kekek mania itu burung yang sekiranya udah ada birahi ya Mas ya. Iya. Tapi nggak bisa untuk awet, kemudian terus apa teman-teman itu udah ngeluh, ini gimana itu gimana solusi menurut Mas Denny sendiri? Intinya sih sabar Mas. Kalau burung materinya bagus, terus yang intinya kita yakin sama burung ini, terus kedepannya gimana, kalau kita masih sayang ya harus disabarin. Mau yang terjadi apapun itu harus sabar, karena namanya juga masih bahan itu emang gitu Mas, yes. Gampang bikin ngeluh, kalau kita pikir semakin ngeluh. Jadi biarin aja, nanti ya kalau ketemu enaknya pasti anak sendiri nanti. Nah itu kembali lagi ke karakter burung berarti kan, yang kemarin apa tadi Mas Denny bilang, kalau punya birahi kebun itu. Nah, langkah selanjutnya ketika birahi itu sudah awet, itu gimana Mas Denny? Kalau birahi udah awet, biasanya kan saya rendeng kayak gini, direndeng gini. Dia masih birahi, terus coba diasingkan. Kalau diasingkan bunyi, asingkan dulu. Terus kalau malam tempel. Terus kalau masih birahi awet terus bunyi di sini, diasingkan setiap hari. Jadi dia bisa ngolah vokal lah istilahnya gitu. Nah itu kan nanti kan direndeng ya Mas Denny. Kebanyakan teman-teman itu kan karena ya kita kembali lagi di dunia perlombaan atau lovebird ini kan banyak kelasnya. Biasanya teman-teman nggak hanya fokus pada satu burung, kadang ada yang juga kita main di baby atau gimana. Itu gimana reaksinya Mas Denny ketika teman-teman itu pengen punya konslet tapi dia itu juga ada burung-burung baby istilahnya seperti itu? Enak aja sih Mas, ya kita ke konslet kan kita harus proses dulu, beda sama yang beli tadi itu beda. Jadi menikmati proses konslet sambil mainan kita, entah mainan baby atau mainan ke vector itu oke aja daripada jenuh Mas. Kalau kena satu burung fokus itu jenuh Mas. Berarti nggak ada masalah ya untuk teman-teman punya apa yang mau difokuskan kepada konslet tapi ada baby, kan banyak yang bilang baby itu mengganggu proses. Ya yang penting itu jangan dirending sama baby Mas. Jangan dirending sama baby, kalau bisa ya jangan sampai kelihatan baby. Jadi untuk proses jantan ya wis, kita kalau main rendeng atau main sistem koloni tempel ya harusnya full jantan. Jangan ada betina, jangan ada baby, biar nggak ganggu konsentrasinya jantan ini. Setelah birahinya awet ya Mas Denny ya, kalau udah gacor itu menurut Mas Denny itu keluar untuk suara istilahnya dobelan itu gimana sih Mas Denny? Dan dobelan sendiri itu menurut Mas Denny itu yang gimana? Burung keluar dobelan itu kalau dia udah gacor Mas. Burung ada tanda terus dia gacor, semakin dia gacor nanti itu nadanya berubah sendiri, terus jedanya mulai baik gitu. Jadi untuk dobelan itu kalau aku pribadi ya dia bunyi yang dobelan Mas ya, beda sama jeda rapat. Bunyi habis itu entah ngapain, dia ngikir atau balik badan atau ngapain, terus bunyi lagi tanpa manggil, tanpa ngowek, itu dobelan Mas. Kalau yang jeda rapat dia bunyi terus bawa ngeriwik terus bunyi lagi gitu, kadang bawa manggil, bawa ngetik gitu. Itu jeda rapat. Nah itu kan banyak yang salah paham untuk para lovebird mania yang ingin mencetak konslet ya kan. Kebanyakan kan burung masih istilahnya ya itu tadi yang Mas Denny jeda rapat udah dibilang dobelan, padahal menurut Mas Denny sendiri dobelan itu burung ketika mau bunyi harus ada karakternya. Iya Mas. Iya Mas ya. Nah itu teman-teman, jadi jangan sampai salah paham. Kalau dobelan tuh nadanya udah beda, gak standar tuh, lebih gurih kalau aku bilang, lebih kering gitu loh.
lebih kering. Kalau udah double enak nanti lama-lama semakin ke arah minor lah. Cuma kalau udah double enak. Kira-kira proses untuk ke dobelan sendiri itu sampai berapa lama Mas, kalau Mas Denny sendiri? Itu tergantung burungnya Mas ya, maksudnya itu tergantung suasana hati burungnya. Burung bisa gacor enak terus tiba-tiba double, itu tergantung. Maksudnya kadang saya punya 2 burung Ya. nah di 2 burung ini yang satu kalau suasana hatinya enak dia mulai gacor terus lama-lama double. Itu kisaran bulan itu nggak bisa diprediksi Mas, maksudnya itu bisa cepet 2 minggu, bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun Mas. Kalau yang satu burung ini dia bunyi terus tapi nggak double-double juga ada. Jadi bunyi sekedar bunyi karena dia bahagia. Berarti dobelan itu balik lagi ke karakter tadi Mas. Iya Mas, yang penting itu burung bunyi kalau saya. Oke, itu. Jadi jangan salah paham buat teman-teman, istilahnya burung masih sudah rapat udah dibilang dobelan, padahal itu masih belum. Dan menurut Mas Denny prosesnya juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang penting tetap sabar, konsisten saat merawat Iya. burung gacuan Anda. Yang penting itu sabar, telaten, konsisten, dan jangan lupa berdoa. Semuanya bakal terjadi kalau Allah sudah mengizinkan. Pasti itu Mas. Mas Denny sendiri sudah berapa burung yang bisa dicetak ke konslet yang sebelum-sebelumnya sampai sekarang lah? Kalau dibilangnya tak itu gimana Mas ya? Yang terlalu apa sih ya? Seperti apa aja sih dicetak gitu loh Mas. Jadi aku Proses lebih- lah, berarti proses. Ya, lebih berarti suka proses. dibilang proses Mas. Ya, Aku proses ya. dari dulu itu suka jantan, tapi juga tak barengi betina. Kalau jantan tak taruh luar di luar sini Mas, maksudnya di halaman sini. Kalau betina saya asingkan di belakang, juga sama prosesnya. Cuman kebanyakan jadi duluan itu betina Mas. Kalau betina saya sudah berkali-kali keluarin konslet ya, yang ngunci, yang lapangan udah enak 14 sesi udah berkali-kali. Kalau jantan ini masih 1-2 Mas. Cuman kalau yang berupa bahan dobelan terus dibeli orang terus jadi konslet di tangannya orang, alhamdulillah udah berkali-kali. Berarti Mas Denny sendiri ini juga istilahnya menjual ya Iya Mas. bahan-bahan yang konslet maupun yang sudah konslet ya Mas Denny. Iya Mas. Nah, tadi kan sampean bilang betina sama jantan lebih cepat ke betina. Iya. Itu efek dari apa Mas Denny? Betina itu gampang naik birainya Mas. Terus kebanyakan betina itu burungnya gacor. Itu Mas. Sering ke gacor. Betina itu Gacor. cepat gacor. Terus kita tinggal main mandi sama jemurnya Mas. Terus pakan itu juga ngefek sih. Oke, berarti perbedaan dari jantan sama betina itu tadi guys. Betina lebih cepat gacor daripada jantan karena jantan kemungkinan masih banyak ke apa birai dulu. Iya, birai dulu. Stepnya mungkin jauh lebih cepat di betina. Oke guys. Oke Mas Denny. Selanjutnya saat ini jenengan punya berapa bahan? Kalau bahan ini di rumah ada 25 lebih Mas. Terus di teman-teman itu yang saya titipkan karena capek lah, karena nggak punya perawat, ada sekitar 10 burung. 10 burung. Ya Mas, itu bahan gacoran. Itu bahan gacoran. Belum bahan konslet. Kalau bahan konslet ya dari 25 burung itu bisa dihitung mungkin nggak sampai 10 yang benar-benar bahan konslet. Kalau yang sudah konslet sendiri saat ini Mas Denny sudah pegang berapa burung? Yang konslet ya ini 1, 2 ini baru jadi. Terus ini konslet cuman betinanya mati, jadi ada gimana sedikit rewel, cuman tetap konslet. Soalnya awalnya juga konslet. Terus ada di atas itu jackpot. Jackpot itu udah konslet Mas. Kalau menurut saya pribadi, cuman belum ngunci. Jadi dobelannya kadang rajin, kadang juga udah rapi, cuman ya kadang masih manggil tah nakal lah. Itu bahannya karena. Oke, tadi ada satu burung ini ya Mas Denny ya. Iya. Tadi ditinggal betinanya mati. Iya. Itu gimana Mas Denny buat menstabilkan lagi biar burung ini tetap pada
karakter konsletnya? Kalau saya tetap kembali ke proses awal mas, jadi saya rendeng dulu. Kan ini kan waktu konslet kan ada betinanya udah bocor banget. Terus ketika betinanya mati dia tetap bocor, akhirnya dia rusak nadanya. Jadi cuman sering mangap lip sync gitu. Yes. Jadi saya atasin pakai rendengan gini mas. Alhamdulillah sekarang udah hilang ngowosnya, mangapnya udah hilang, terus mulai dobelannya rapi lagi. Bentar lagi udah waktunya kasih pasangan, udah insya Allah udah bisa lagi. Berarti istilahnya burung karena udah konslet kemudian pasangannya udah mati, berarti kembali ke step awal mesti. Iya mas, kalau saya gitu. Oke. Nah, ketika burung sudah istilahnya udah ngeluarin dobelan, itu kita jodohkan dengan yang sudah mau produk atau yang gimana mas? Atau tetap dikasih yang lebih muda umurnya? Kalau saya mas ya, saya mainan jantan itu setiap satu burung yang udah kelihatan materinya bagus, saya kasih pendanaan 200.000 untuk gantang. Jadi nggak bakal saya kasih pasangan kalau dia belum mau jalan lapangan enak dulu. Kalau udah jalan lapangan enak pun kalau dia belum dilahir kawin, nggak saya kasih pasangan dulu. Karena takutnya kan kalau berupa bahan terus udah enak lah, bisa dikatakan dobelan udah kuat, kadang dikasih betina itu malah drop. Jadi kalau udah drop itu sulit mas, maksudnya sulit itu prosesnya bisa dikatakan itu kembali lagi. Berarti harus istilahnya jalan gantangan dulu ya, atau jalan lapangan dulu baru Mas Denny kasih pasangan. Kalau saya mas, kan saya kan gimana ya, jadi kalau gantang kan yang penting ketemu teman-teman, entah nggak burungnya nggak digantang, yang penting dibawa keluar rumah, lihat burung banyak, dia pasti bunyi kalau udah menurut saya materinya indah. Terus di rumah pasti lebih kacau. Terus tinggal tes mental itu dibawa ke lapangan, digantang, itu kita lihat dia bunyinya, andai kata dia kerja di lapangan tuh dilihat bunyinya karena birahi apa karena masih vector atau gimana. Kalau bunyinya udah katakan larinya kecuek gitu udah enak lah, itu diajar terus sampai konslet baru kasih pasangan. Oke Mas Denny, saya ini mewakili teman-teman mungkin yang punya lovebird yang istilahnya masih lip sync ya. Ya ini saya pribadi juga punya kan. Ya. Burung saya itu warnanya BB, dia itu lip sync atau dikatakan melet lah istilahnya lah. Di situ saya pertama itu saya beli itu masih umur remaja Mas Denny. Nah dari umur remaja itu saya proses, biranya udah keluar udah enak, tapi larinya ke lip sync itu tadi, ke meletnya. Kemudian saya berpikiran untuk diternak karena temen yang setahu ya dari yang teman-teman yang lain itu saya dikasih tahu untuk diternak dulu. Oke, saya coba diternak. Kemudian jadi anaknya itu jadi 2. Nah, anaknya itu mati. Ketika sudah netes mati, kemudian saya coba lagi, saya tunggu lagi. Ternyata dia mau ngawin, tapi tidak nelur-nelur sampai sekarang. Nah, itu menurut Mas Denny itu yang gimana? Atau tetap dipisah atau istilahnya biarin dulu sampai dia nelur atau gimana? Kalau burung-burung yang karakternya seperti punya saya ya teman-teman, itu yang masih melet lah istilahnya, saya ada di rumah. Kalau saya mas ya, burung melet itu tetap saya lihat dulu materinya. Jadi sebelum melet itu dia ngekek apa enggak. Kalau dia sebelum melet itu ngekek, itu kemungkinan besar masih bisa dipakai mas. Kan ada burung nggak ngekek tapi tiba-tiba karakter melet gitu aja. Itu untuk ngekek itu susah. Cuman yang untuk yang melet tapi ngekek bisa dicoba dikasih pasangan dulu. Terus burung lip sync, cuman kecapan nggak ada suaranya atau bawa kayak gini. Saya pernah pengalaman sekali tuh. Burungnya namanya siapa lupa mas. Saya kasih pasangan, itu burung dulunya sih katanya bilangnya bunyi. Saya beli itu 1.600.000. Saya kasih pasangan, ngawin, habis ngawin itu langsung minor mas, langsung bisa dikatakan konslet. Akhirnya udah enak, burung ini konslet, cuman ya namanya bisa dibilang sih bahan konslet lah. Jadi
kalau disendirikan itu bunyinya enak mas. Ya Sardot cuman udah bawa nada enak gitu, sama bawa karakter kepala melintir-melintir itu jantan itu ngawin. Itu PR-nya kan posisi dia lip sync kasih betina, alhamdulillah kebetulan bisa sembuh. Cuman itu nggak semua burung bisa, soalnya kan saya juga pernah ini melet ini mas di atas ini, cuman dikasih pasangan terus ngawin tetap gitu. Jadi tetap gimana ya, nunggu Gusti Allah bilang iya saja, lebih tepatnya sih gitu. Yang penting materinya sebelum melet dia punya ngekek, insya Allah tetap bisa. Jika kalau punya saya sih apa birai kemudian ngekek. Nah, Itu masih bisa ya mas ya kita untuk proses selanjutnya ya mas ya? insya Allah bisa mas. Kalau saya pribadi ya mungkin ya ada salah benernya, saya juga tahu kan. Kalau pribadi saya itu konslet itu tetap rezeki mas. Yang penting kita prosesnya itu dirawat, nggak disiksa gitu loh mas. Kalau burungnya bahagia nanti pasti timbal balik. Nah itu guys, jadi yang punya burung istilahnya masih lip sync itu dilihat dulu, jangan langsung ini nggak bisa, ini bisa. Nah itu tetap di faktor rezeki dulu. Yang penting dilihat dulu, kalau kondisi burungnya itu memungkinkan untuk diproses lagi, ya ayo teman-teman proses lagi, nggak usah tergesa-gesa lah punya konslet yang instan atau itu masih mahal guys. Jadi lebih baik kita proses secara perlahan. Burung melet itu kan bisa jadi karena angin sih mas, karena angin. Tapi tetap kuncinya awal itu karena dia birainya tinggi. Terus rawan burung, kan ada sih burung konslet yang kalau kena angin itu ngowos. Kayak ini kalau kena angin ngowos mas, karena mungkin PR-nya di KOP. Makanya kalau dia udah double enak, udah konslet lagi. Ini tadi bunyinya udah keluar minornya, udah double juga, udah kuat 7 tarikan. Cuman untuk tarikan ke-8 dia masih bawa ngowos gitu. Cuman udah nggak seperti awal dulu, jadi udah mulai enak lah. Oke, itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini proses semua ya mas ya, mulai dari bahan berarti atau ada yang beli mas. Jadi itu setengah. Nah, ada bisa dikatakan itu setengah kopling lah istilahnya. Jadi bahan saya yang banyak itu yang mungkin bisa dibilang udah setahun 2 tahun tapi belum jadi apa-apa, tapi materinya tetap indah, saya jual, saya tabung, terus saya belikan yang jadi itu. Ya gimana mas ya, proses dari 0 sampai jadi kan udah pernah, terus sekali-sekali lah nyoba beli jadi. Ya mumpung dikasih rezeki buat masteran juga kan, alhamdulillah oke lah. Kalau ada konslet insya Allah nyaut gitu mas. Oke, kita akan bahas di part 2 nya nanti ya, karena ini masih part 1 ya. Di part 2 nya kita akan bahas mengenai settingan burung yang udah istilahnya udah punya karakter, kemudian sampai dia itu jalan lapangan itu harus dilakukan seperti apa, kemudian sampai dia mau jadi konslet itu yang seperti apa. Karena ini hanya bincang-bincang santai yang baru ini, karena ini hanya seputar Mas Denny mulai dari 0 sampai dia itu bisa ke konsletnya itu gimana. Nanti kita akan lebih intens lagi, mulai dari bahan 0 istilahnya sampai benar-benar jadi ke arah konslet, bukan konslet langsung ya, karena prosesnya itu juga sangat lama. Lumayan lama. Kita akan lanjut di part 2 nya.